Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Ahmad. Saya dari kelas B121 dengan NIM 2174201010. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya hukum ketatanegaraan. Baiklah, saya di sini akan menerangkan apa itu upah dan apakah yang dimaksud dengan upah. Sebutkan macam-macam teori upah. Upah merupakan hal yang paling utama dalam ketenagakerjaan karena tujuan orang bekerja adalah untuk mendapatkan upah yang akan digunakan untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Jika nilai upah yang ditaruhkan oleh suatu perusahaan tersebut nilainya tidak mencukupi untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, maka pekerja tersebut akan menolak pekerjaan yang ditawarkan. Upah juga merupakan salah satu sangat penting bagi para karyawan dalam suatu perusahaan. Hal ini tidaklah berarti bahwa tingkat upahlah yang merupakan pendorong utama. Tingkat upah hanya merupakan pendorong utama hingga pada tarif di mana upah itu belum cukupi kebutuhan hidup para karyawan sepantasnya. Upah sebenarnya merupakan salah satu syarat perjanjian kerja yang diatur oleh pengusaha yang akan buruh atau karyawan serta pemerintah. Yang selanjutnya adalah macam-macam teori upah. Yang pertama, teori upah alam. Teori dikemukakan oleh seorang ahli ekonomi klasik, David Ricardo, yang berpendapat bahwa upah masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu upah alami dan upah pasar. Upah alami adalah upah yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan keluarganya sehari-hari, sedangkan upah pasar adalah upah yang terjadi karena kekuatan tarik-menarik antar permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar. Yang kedua, teori upah besi. Teori ini dikemukakan oleh Ferdinand Lassalle. Ia mengasumsikan bahwa pengusaha berada pada posisi yang kuat dan ingin memaksimalkan keuntungan, sementara buruh berada posisi yang lemah atau tidak mempunyai kekuatan tawar-menawar sama sekali. Posisi yang seperti ini membuat buruh harus pasrah dan menerima upah pada tingkat serendah apapun. Itulah sebabnya mengapa teori ini dinamakan upah besi, karena upah yang diterima buruh benar-benar hanya untuk memenuhi kebutuhan minimal hidupnya. Yang ketiga, teori upah menurut kesusilaan. Teori ini berpendapat bahwa pembayaran upah harus didasarkan atas pertimbangan kemanusiaan. Setiap orang mempunyai hak untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan wajar, sehingga tidaklah pantas apabila upah yang dibayarkan kepada mereka hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan minimal. Teori diskriminasi upah. Pada teori diskriminasi upah terjadi perbedaan tingkat upah yang dibayarkan pada setiap tenaga kerja meskipun mereka melakukan suatu jenis pekerjaan yang sama. Teori ini membedakan tingkat upah tersebut dengan alasan adanya perbedaan pada sifat pekerjaan, kualitas tenaga kerja, jenis kelamin, dan perbedaan suku, ras, dan agama. Baiklah, itu saja presentasi dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.